Di dalam surat Yusuf ayat 41, di situ kan ada kata-kata kembalilah kepada Robmu. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman ya. Enggak, ini masih lanjutan yang pertama. Masih lanjutan yang pertama. Kembalilah kepada Robmu. Nah, terus kenapa orang tersebut, manusia tersebut dikatakan oleh Yusuf untuk kembali kepada Robnya? Karena dia pemilik budak. Kenapa kok bisa pemiliknya itu? Maksudnya gimana? Ya karena dia beli budak miliknya lah. Gimana sih? Dia kok nggak ada dibeli. Loh, yang namanya pemilik budak. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan nih. Edis belum. Nggak ada di sini budak loh, nggak ada. Nih, saya tampilkan ya surat Yusuf. Itu untuk siapa? Itu untuk siapa? Untuk Firaun kan? Ya, jadi ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Sebentar, ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Ya, terus? Mau serius? Serius lah. Tapi lu nggak mau ditanya, lu nggak berani pasti. Kemarin kamu sudah nanya saya panjang lebar. Ternyata Edis nggak berani tanya. Habis ini gantian kamu. Gua cuma mau bilang, raja dari segala raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti saya tanya. Habis dari sini nanti kamu tanya saya bisa. Raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti kamu bisa tanya saya. Yesus raja dari segala raja termasuk raja seks. Jadi kamu mau menghindar ini? Tuhanmu raja seks, Edis, karena dia raja dari segala raja, dia termasuk panas raja dia. Raja Dia iblis, sudah raja panas. Seks. Yesus raja seks, sudah teman-teman. Panas, sudah gelagapan. Baik. Enggak lah. Dia ya. Saya, jadi ini teman kamu yang ngomong nih. Ini teman kamu yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Nih, teman kamu. Raja dari segala nih, raja adalah Yesus, ketulis di paha tuh, di tapak tuh di paha. Kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks. Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Ini keren raja seks kita bahas ya. Begini, saya susah ini sudah. Udah, Edis. Belum banyak yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Kata siapa, Edis? Kata siapa? Satu. Kata siapa, Edis? Ya, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Rashid. Kata siapa? Rashid. Oke. Yang bergelar Apakah manusia berkulup, manusia berburung Apakah yang disunat, sesat? yang bentar. Manusia berburung yang bergelar kamu raja kok panik siapa? begitu? Siapa yang memiliki kekuatan setara 30 laki-laki, kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Kalau Tuhan punya burung, dia ngesek lebih hebat manusia atau Tuhan? Rifa, gak usah lari kemana-mana. Siapakah manusia di bawah kolong langit ini yang kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki? Siapa? Yesus, karena dia raja dan segala raja. Nggak percaya dia, baik. Berarti Yesus bisa ngaca nggak? Saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Hebat mana Yesus dari Nabi Muhammad? Mereka udah kehabisan cara. Mereka menghujat terus, teman-teman. Nggak ada dalil. Kok menghujat? Nih, Yesus punya burung nggak? Nabi Yesus punya burung memiliki kekuatan setara 30 pria. Nih. Kalau Yesus biar saya bisa tunjukkan. Sabar dulu. Pelan-pelan. Nih. Kalau kamu janganlah kebencianmu terhadap kekristenan menjadikan kamu seorang penghujat. Jangan. Yesus kalau saya nggak pernah menghujat. Saya nggak pernah menghujat saya. Nih, mana saya lebih tunjukkan hebat? dalilnya Nabi kepada Muhammad kamu. Atau Yesus? Nih, coba. Ya, nggak apa-apa. Coba saya kamu baca ini. Yuk, coba. Ya. Coba saya baca. Sahih Bukhari 260. Iya, betul. Nabi Muhammad itu memiliki Sebentar, telah menceritakan? Telah menceritakan? Orang Kristen sabar ya. Ia telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashishar berkata. Telah menceritakan kepada kami, Muaz bin Hasham berkata. Telah menceritakan kepada saya, bapakku dari Qatadah berkata. Telah menceritakan, udah lanjut aja di poinnya. Oke, isinya. Apa? Coba. Adalah. Isinya aja langsung. Tapi berani jujur nanti kalau saya sudah jawab ya, Edis ya. Adalah. Gue nggak bisa nanya. Oke. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu apa? Jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya lanjut. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Nah, Nabi saya mampu. Pertanyaan Tuhan bisa ngaca nggak? Selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu ini. Apakah beliau mampu? Jawabnya? Iya, saya bilang Nabi saya mampu, Edis. Dia kan manusia yang mampu. Oke, jadi Muhammad sanggup. Ripa. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Saya lagi. Kenapa sih kamu kok panik begitu? Jangan panik dong.
Jadi Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya yang 11 orang dalam satu malam. Setuju? Ya. Oke, karena dia diberikan kekuatan. Berdiri burungnya. Ripa pelan. Karena dia diberikan kekuatan. Sebentar. Karena dia diberikan kekuatan setara 30 pria, betul? Ya, kalau laki-laki sebentar. Saya belum gimana? Oke, berarti dengar. Manusia siapa yang punya sifat keilahian, punya burung bisa ngaceng siapa laki-laki di muka bumi ini yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Siapa? Nah, kalau 30 dijawab pria dulu. setara. Siapa? Lagi jawab. Kalau masa nggak boleh jawab? Pertanyaan kalau siapa, berarti kamu jawab nama. Ya. Siapa laki-laki di bawah kolong langit ini yang punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki sanggup menggilir perempuan 11 orang dalam satu malam? Saya jawab. Siapa? Lebih dari itu harusnya Yesus karena dia Tuhan punya kan burung. Menghujat kan? Kenapa kamu menghujat, Rifa? Kenapa? Nggak, jadi Yesus nggak mampu. Barusan yang saya bacakan tadi siapa? Itu merujuk kepada siapa? Malu kamu dengan kelakuan Muhammad? Ya, enggak malu. Loh, terus kenapa kamu jadi fitnahkan? Kenapa kamu jadi memfitnah, jadi penghujat begitu? Kenapa? Kan dia kan laki-laki. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa? Ini terakhir nih, kalau kamu nggak mau jawab kita selesai nih. Karena kamu setiap ditanya kamu nggak mau jawab. Raja dari segala raja. Siapa seorang pria di muka bumi ini yang memiliki kekuatan setara dengan 30 pria dalam menggagahi perempuan? Siapa? Yesus memiliki menggagahi perempuan, harusnya Yesus memiliki kekuatan 3000 pria. Kenapa kamu panik begitu, Rifa? Kenapa kamu panik begitu? Ya lu nggak mau dijawab. Nggak panik. Kan ya selesaikan dulu. Berarti siapa laki-laki yang memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Siapa laki-laki yang berburung menggelari dirinya sebagai raja dan segala raja? Si Rifa nggak mau jawab. Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya, Rifa? Mana lebih hebat, burung Tuhan atau kayak burung begini Nabi? Kamu mau diskusi dengan saya? Apa yang mau diharapkan diskusi sama kamu? Kamu ngeles-ngeles begitu. Cuman gede-gedean suara jadi debat Tuhan kusir. Atau burung Nabi? Saya tanya, mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung Nabi? Ayo. Barusan tadi yang saya bacakan sama kamu. Dong. Ya. Siapa pria yang mampu menggilir perempuan dalam satu malam sampai kekuatannya itu dianggap setara 30 pria dalam hubungan seksual? Siapa? Lebih hebat mana, burung Tuhan atau burung Nabi? Oke, baik, karena dia nggak jawab, kita taruh dia di bawah ya. Dia malu. Dia malu jawab itu, teman-teman. Malu. Kamu malu, kamu jadi penghujat. Apakah saya menghujat ketika saya katakan Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria? Saya nggak menghujat. Lapor polisi sekarang juga. Saya sudah bilang, setiap saya bicara tentang agama Islam ada dasarnya. Ada dasarnya. Muhammad itu memiliki kekuatan menggauli wanita itu setara dengan 30 pria. Kekuatan seksualnya. Kok kamu malah jadi fitnah, lari kemana-mana? Jangan begitulah, Rifa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Jangan. Kalau saya katakan Muhammad seperti itu, ini hadisnya saya tunjukin sama kamu. Nih, ini nanti kamu bawa ini ke Mabes Polri. Adalah Nabi. Nih, ini bahasa Arabnya nih. Nih. Sahih Bukhari 260 dan seterusnya. Nih, adalah Nabi, ya. Mana tadi nih? Aku bertanya kepada Anas, mana nih? Nah ini ya. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu maksudnya mampu menggilir istrinya yang 11 ini? Ya. Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Nih. Kenapa kamu jadi memfitnah kepada yang lain, Rifa?